Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Widya Yuni Susanti, NIM 191358, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir A1 semester 5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir 1 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Islamiyah MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul materi saya yaitu tentang tafsir Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Adapun subjudul atau bagian yang saya bahas, yang pertama ada teks ayat dan terjemahan, yang kedua ada tafsir mufrodat, yang ketiga ada munasabah, yang keempat ada asbabun nuzul, yang kelima ada penjelasannya, dan yang keenam ada kesimpulan dari tafsir Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Pembahasan yang pertama yaitu teks ayat dan terjemahannya. Pembahasan yang kedua yaitu tafsir mufrodat. Mufrodat Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Mufrodat ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahman, yakni hamba-hambanya yang baik. Alladzina yamshuna 'alal ard, dengan tenang dan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun, mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak disukainya. Qalu salama, perkataan yang menghindarkan diri dari dosa. Mufrodat ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada, lafal sujjadan merupakan bentuk jamak dari lafal sajidun. Wa qiyama, pada malam harinya mereka mengerjakan sholat. Mufrodat ayat 65. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama, yang abadi. Ayat 66. Innaha sa'at, sejelek-jelek. Mustaqarra wa muqama, yakni jahanam adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Ayat 67. Walladzina idza anfaqu, hartanya kepada anak-anak mereka. Lam yusrifu wa lam yaqturu, dapat dibaca yaqturu dan yuqtiru, artinya tidak mempersempit perbelanjaan. Wakana, nafkah mereka, baina dzalika, di antara berlebih-lebihan dan kikir. Qawama, yakni di tengah-tengah. Ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, membunuhnya. Allahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa may yaf'al dzalik, yakni salah satu di antara ketiga perbuatan tadi. Yalqa athama, hukumannya. Pembahasan yang ketiga yaitu munasabah. Munasabah Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yaitu menurut Al-Bika'i berpendapat bahwa ayat yang menguraikan sifat hamba-hamba Allah yang taat ini berhubungan dengan awal surah yang berbicara tentang fungsi Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai naziran atau memberi peringatan. Yang diberi peringatan itu adalah mereka yang dipengaruhi oleh setan dan masuk ke dalam sekelompoknya. Mereka yang taat dan dipilih Allah itulah yang berzikir dan bersyukur sebagaimana diisyaratkan oleh ayat yang lalu. Dan diisyaratkan sebelum itu dengan kata Al-Furqan, yakni memperhatikan Al-Quran atau yang memperoleh berkat Al-Furqan, potensi membedakan yang hak dan yang batil. Munasabah ayat 64. Setelah menjelaskan ibad Ar-Rahman, pembahasan yang keempat yaitu tentang asbabun nuzul. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, taj'ala lillahi andada wa huwa khalaqak, yang artinya engkau membuat sekutu kepada Allah padahal Ia yang menjadikanmu. Ia bertanya lagi dan Rasulullah SAW menjawab lagi, Bismillahirrahmanirrahim, taqtula waladaka hasyata ayyata'ama ma'ak, yang artinya bahwa engkau membunuh anakmu karena ia makan-makan besertamu atau takut miskin dalam memelihara anak. Ia bertanya lagi dan Rasulullah SAW menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, tuzaniya halilata jarik, yang artinya bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka Allah menurunkan Quran Surah Al-Furqan ini ayat
25-68 yang membenarkan kata-kata Rasulullah tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaihani yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Pembahasan yang kelima yaitu tentang penjelasan dari tafsir Quran Surah Al-Furqan dari ayat 63-68. Adapun penafsiran ayat 63 yaitu tentang sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih, dijelaskan mulai ayat 63 ini dan ayat-ayat berikutnya. Sifat-sifat tersebut ialah yang pertama, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak dibuat-buat, tetapi berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri. Sifat yang kedua yaitu apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah. Penafsiran ayat 64 atau penjelasan ayat 64 yaitu tentang orang-orang yang melewati malam dengan mengerjakan sholat kepada Allah dan bolak-balik di antara sujud dan berdiri dalam sholat mereka, dalam rangka mentaati beribadah kepadanya. Ketiga, kemudian Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka ketika berhubungan dengan Tuhan, pencipta alam pada malam hari. Apabila malam telah sunyi, sepi, manusia lelap dibuat oleh tidur nyenyak. Mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Tuhan yang Maha Esa. Penjelasan ayat 65 yaitu tentang sifat tadi yang keempat. Mereka selalu mengingat hari akhir dan hari perhitungan. Mereka yakni bahwa semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Yang baik diberi ganjaran berlipat ganda, dan yang jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Mereka yang rasa takutnya lebih dominan daripada harapan, seperti halnya orang-orang yang bertakwa, karena itu mereka takut akan siksaan akhirat. Kebiasaan mereka adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa jahanam. Sebab siksa jahanam itu jika menimpa seseorang yang melakukan kejahatan tidak akan melepaskannya. Penjelasan ayat 66. Mereka selalu mengingat hari akhir dan hari perhitungan. Mereka yakin bahwa semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Yang baik diberi ganjaran berlipat ganda dan yang jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Sama seperti yang ayat 65 tadi. Nah, tetapi ayat ini menjelaskan bagaimana seorang mukmin benar-benar takut jatuh ke dalam siksaan yang amat pedih dan dahsyatnya. Neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat yang disediakan bagi hamba Allah yang ingkar dan durhaka. Penjelasan ayat 67, yaitu sifat yang kelima, yaitu sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Penjelasan ayat 68, dan di samping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada Tuhan yang lain bersama Allah, baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukannya, maupun dalam bentuk tersembunyi, dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepadanya. Dan di samping itu, mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan hak, yakni sebab yang dibenarkan Allah. Pembahasan yang keenam atau pembahasan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari Quran Surah Al-Furqan 63-68. Nah, ayat-ayat di atas itu menjelaskan tentang sifat-sifat dan cara hidup yang hendaknya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang mukmin, yang akan memperoleh derajat dan martabat tinggi di sisi Allah. Mereka itu disifatkan oleh Allah bahwa mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati, jauh dari sikap yang menandakan kesombongan atau memandang rendah terhadap sesamanya. Dan jika dalam perjalanan mereka diganggu oleh orang-orang yang jahil dengan kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan di dalam hati mereka, maka mereka tidak akan membalas tindakan itu. Di waktu malam, hamba-hamba Allah itu tidak menghabiskan waktunya dengan hanya tidur belaka, tetapi mereka menyela-nyelanya dengan beribadah kepada Allah, bertahajud, dan berzikir, menyebut nama Allah. Mereka selalu memohon kepada Allah dan mengucap dalam doa mereka yaitu, ya Tuhan kami, elakkanlah daripada kami azab neraka jahanam. Sesungguhnya azab jahanam itu adalah kebinasaan.
Hamba-hamba yang mukmin itu jika membelanjakan hartanya, mereka tidak berlaku mubazir dan boros untuk menonjolkan kekayaannya dan tidak pula berlaku kikir dan bakhil. Akan tetapi mereka berlaku wajar menurut kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu menahan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tafsir Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 68. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.